Ratusan hektar lahan terbakar. Pemerintah Kota Palembang gelar sholat istiqomah. Tuntut harus menang, pelatih Sriwijaya FC tambah jam latihan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dan memberikan informasi yang telah kami rangkum selama satu pekan dalam Ayu Sumsel akhir pekan edisi hari ini, Sabtu 7 Oktober 2023. Selain 3 informasi utama tadi, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut Ayu Sumsel akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama hari ini, Jalan Lintas Palembang Tanjung Api-Api, tepatnya di kilometer 10 Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, diselimuti kabut asap tebal. Pasalnya terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas ratusan hektar. Puluhan hektar lahan dan hutan terbakar di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Akibatnya asap mengepul hebat. Ketebalan asap yang menyelimuti jalan membatasi jarak pandang hingga cukup membahayakan bagi pengguna jalan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Beberapa pedagang di pinggir jalan terpaksa mengevakuasi diri agar terhindar dari bahaya asap. Sementara beberapa kendaraan besar terpaksa berhenti untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan beberapa mobil terpaksa memutar balik demi keselamatan, menghindari bahaya yang dapat muncul secara tiba-tiba. Untuk memastikan keamanan, para sopir menghentikan kendaraan, menunggu kondisi yang memungkinkan untuk dapat melintas. Tidak hanya mengatur lalu lintas, pihak kepolisian, TNI berinisiatif membantu tim BNPD mempercepat pemadaman. Pemadaman api cukup memakan waktu lama hingga 2 hari karena mengalami kendala. Akibat sulitnya mendapatkan air hingga tim meminta bantuan dan menghentikan kendaraan pembawa air. Kondisi saat ini asap cukup tebal. Kendala yang kami hadapi di sini sulitnya sumber air. Jadi kami membutuhkan bantuan dari mobil-mobil tangki air untuk melakukan pemadaman di sini. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful Ainus melaporkan. Pemirsa, lahan kosong seluas puluhan hektar di kawasan perumahan Pulau Gadung, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang terbakar, membuat warga sekitar panik. Meski hadapi kesulitan, namun tim pemadam berhasil memadamkan api. Api yang berkobar di lahan kosong dan mengeluarkan kepulan asap hitam membuat panik warga sekitar. Sebagian warga keluar dari rumah untuk melihat kondisi api, sedangkan warga lainnya berinisiatif memadamkan api menggunakan air sumur. Namun kobaran api yang sangat besar serta hembusan angin kencang menimbulkan udara panas membuat warga kewalahan. Tidak diketahui dengan pasti penyebab kebakaran. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terkendala sempitnya jalan sehingga kendaraan pemadaman sulit untuk mendekati area kebakaran karena adanya tembok pembatas antara perumahan dan lahan kosong. Pemadaman dibantu TNI melompati tembok untuk mencapai lokasi kebakaran sehingga tim berhasil memadamkan api. Kesulitan akses jalan kita karena jalan kita kecil, unit kita kan besar, jadi kemungkinan di akses jalan dan juga di jalan tadi kita ada juga hambatan bicara di jalan dan juga di lahan juga ada tembok pembatas, jadi kita harus melompati tembok dulu baru bisa untuk mengadakan. Dari Palembang, Ahmad Syaiful Ainus melaporkan. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel perusahaan sawit PTSA di Pedabaran, Ogan Komering Ilir. Penyegelan ini dilakukan terhadap perusahaan asal Singapura tersebut lantaran ditemukan dugaan pembakaran lahan sekitar 586 hektar. Kami lihat di tingkat ini dengan terbakarnya luas-luas, Pak. Kebun sepucuk
Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel langsung PTSA di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Direktur Jenderal Gakum KLHK Rasio Ridosadi mengatakan, di samping menyegel langsung lahan terbakar, di perkebunan sawit PTSA juga menyegel lokasi perkebunan sawit milik PT TPR. Disegel dengan memasang papan larangan kegiatan dan garis PPLH. Sejauh ini tim penegakan hukum KLHK telah menyegel 11 lokasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, yakni PT KS, PT BKI Hektar, PT SAM, PT RAJ, PT WAJ, PT LSI, PT PN7, lahan lainnya di Desa Kedaton Oki, PT SAI, PT TPR, dan PT BHP. Langkah-langkah ini akan terus ditindaklanjuti guna memastikan kepatuhan perusahaan dalam upaya pencegahan. Sebelum melakukan penyegelan tersebut, terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Ada beberapa langkah hukum yang akan diberikan kepada perusahaan jika terbukti bersalah, yakni menerapkan sanksi administrasi, di dalamnya ada pembekuan dan pencabutan izin. Kami turun langsung, ya, karena diperintahkan oleh Bu Menteri kepada saya untuk melakukan tindakan tegas, ya, karena kami sudah berikan peringatan sebelumnya. Tindakan tegas terhadap, ya, perusahaan-perusahaan ataupun penanggung jawab kegiatan yang lokasi mereka terindikasi adanya hotspot ataupun kebakaran dan lahan. Ada berbagai macam langkah hukum yang akan kami lakukan. Ya. Pertama, kami akan menerapkan sanksi administratif, di dalamnya termasuk pembekuan dan pencabutan izin. Rasio juga menegaskan bagi perusahaan yang terbukti melanggar dapat disanksi pidana, yakni ancaman hukuman penjara 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar, bahkan pidana tambahan perampasan keuntungan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Palembang gelar sholat istiqo. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya
Mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjita Karamai. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang juga memanjatkan doa kepada Yang Kuasa dengan menggelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan di halaman parkir kantor Kesekretariatan Pemkot Palembang Sabtu kemarin. Mengingat indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Palembang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir karena kabut asap yang semakin pekat, pemerintah Kota Palembang menggelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan di halaman parkir kantor Kesekretariatan Pemkot Palembang. Sholat ini dipimpin oleh Kiai Haji Abdurrahman Ramli dan diikuti oleh pejabat Wali Kota Palembang Ratu Dewa beserta seluruh jajaran OPD dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Palembang. Berdasarkan data ISPU, net milik KLHK, hari ini ISPU di Kota Palembang berada di angka 305 atau kualitas udara sangat berbahaya bagi kesehatan. Dalam arahannya, Ratu Dewa meminta kepada seluruh lurah dan camat untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Apabila terdapat titik api, harus segera dilaporkan untuk langsung dipadamkan. Segala upaya sudah kita kerahkan dari awal begitu saya sudah dilantik di hari kedua. Saya sudah briefing mulai dari seluruh pejabat organisasi perangkat daerah, termasuk para camat, lurah untuk standby di tempat, memantau kalau ada titik-titik api, termasuk pembakaran lahan. Pada hari ini kita pelopori untuk mengadakan sholat istisqa. Dengan satu harapan, 1990 masjid yang ada di Kota Palembang bisa melakukan hal yang sama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segera diturunkan hujan. Ribuan jemaah masjid yang ada di Kota Palembang dihimbau untuk melaksanakan sholat istisqa dengan harapan Allah yang Maha Kuasa dapat segera menurunkan hujan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Murid sekolah di Palembang terpaksa belajar secara daring dari rumah. Hal ini dikarenakan kabut asap semakin tebal. Pemerintah Kota Palembang resmi menetapkan para murid diliburkan ke sekolah namun tetap mengikuti pembelajaran secara online dari rumah. Seperti halnya Sekolah Dasar Negeri 111 Sako Palembang. Mulai Senin 2 Oktober 2023, sekolah ini menerapkan pembelajaran secara daring. Para murid mengerjakan tugas sekolah secara online dari rumah dengan tugas yang diberikan melalui grup WhatsApp maupun tatap muka melalui aplikasi Zoom. Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri 111 Sako Palembang Alfian Syah mengatakan, sekolah diliburkan namun belajar secara online baik melalui Zoom maupun Google Meet sampai waktu yang belum ditentukan. Sedangkan semua guru tetap harus hadir ke sekolah seperti biasa. Saat ini berdasarkan peraturan terbaru dari Wali Kota, sekolah kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Kalau batas waktunya belum diketahui karena berdasarkan surat tersebut sampai batas waktu yang belum ditentukan dan sampai dikeluarkannya peraturan terbaru. Kebijakan belajar daring akan dievaluasi jika situasi udara di Kota Palembang mulai membaik. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, minibus ringse usai dihantam oleh kereta api Babaranjang. Tujuan Tanjung Enim sekitar pukul 7:30 malam. Kereta sempat terseret sejauh kurang lebih 50 meter. Beruntung korban selamat dan tidak mengalami luka-luka.
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim. Kali ini sebuah minibus dengan nomor polisi BG 1505DE dihantam kereta api pengangkut batu bara dari arah Palembang serta masinis Purwandi menuju Tanjung Enim menabrak sisi sopir mengakibatkan bodi mobil remuk. Peristiwa terjadi sekitar pukul 19.30 malam di kilometer 349. Alat sensor milik PT KAI yang berada di sebelah rel juga rusak akibat dihantam minibus. Warga yang mengetahui kejadian langsung menolong korban Indra Gunawan, warga Pelawaran Kelurahan Pasar 2, Kecamatan Muara Enim, ke rumah sakit. Saksi mata mengatakan mengetahui kecelakaan setelah mendengar suara keras dari arah rel. Beruntung korban tidak mengalami luka berat, hanya luka lecet dan syok sehingga langsung diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Langsung ke sana kan. Sepur dari Tanjung. Oh, sepur dari Tanjung. Iya. Sepur dari Tanjung ke arah Palembang? Arah ke ini, Tanjung. Oh, sepur dari Palembang. Oh, mobil itu dari mana? Mobil dari sini. Dari sini apa dari Pucuk? Dari sini, Kak. Dari sini? Oh, terbalik ke belakang rumahnya. Nah, ada para pisang itu. Korban tidak mengetahui jika ada kereta lain yang juga akan melintas di waktu bersamaan. Padahal korban sempat berhenti menunggu kereta melintas. Namun pos perlintasan saat itu tidak dijaga petugas. Selain itu palang perlintasan yang terpasang juga tidak difungsikan. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa dituntut harus menang. Pelatih Sriwijaya FC tambah jam pelatihan. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus
permainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita, teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, sengketa lahan terjadi atas kepemilikan lahan yang sebagian masuk dalam lahan bangunan Hotel M di Jalan R. Sukamto, Kelurahan 8 Ilir, Palembang. Penggugat berharap lahan tanah miliknya dibayar pihak hotel dengan harga sewajarnya. Pengadilan Negeri Palembang melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas kasus sengketa gugatan kepemilikan lahan atas nama penggugat Indra Jaya DKK Rabu 3 Oktober 2023. Majelis Hakim diketuai editorial didampingi kedua belah pihak memeriksa fisik objek tanah yang bersengketa seluas 550 meter persegi. Penggugat bersengketa dengan tergugat karena sebagian telah dibangun gedung Hotel M yang terletak di Jalan R. Sukamto, RT 27, B1 dan B4, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3. Tergugat dalam perkara tersebut yakni sebagai tergugat 1 di Rut Max One Hotel sebagai tergugat 1 dan Hendry alias Hendry Palkomte sebagai tergugat 2. Ya, pemilihan objek kan berdasarkan perma sidang lapang itu wajib. Jadi karena objek itu ada enggak yang diperkarakan. Sekarang kita lihat di lokasi sendiri, gimana menurut? Ya ternyata ada objek yang diperkarakan menurut penggugat ya. Itu aja. Berapa objek yang digugat oleh penggugat? Ya, kalau dalam gugatannya 270 Kronologi awal sengketa saat tergugat membeli sebidang tanah milik penggugat seluas 780 meter persegi untuk dibangunkan gedung hotel. Total luas tanah di sertifikat 1.280 meter persegi, namun nyatanya sejumlah sisa objek tanah seluas 550 meter persegi juga diklaim tergugat. Kenapa kita gugat itu, Pak? Ya masanya Mas Wan ini kemarin sebelum kita gugat itu sudah ada pertemuan sebelum perdata ini sudah 2 kali saya diundang di hotel. Tapi dia mau ganti istilahnya itu tidak sesuai. Ya. Alas hak yang kita miliki. Alas hak yang kita miliki itu itu akte jual beli tahun 73 sama GS tahun 74. Perbandingan dengan Max One apa alas hak yang dia miliki? Ya, dia menguasai lahan. Penggugat berharap majelis hakim dapat memutus perkara seadil-adilnya karena haknya telah dirampas tergugat. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, Sriwijaya FC kini terlempar di posisi keempat klasemen Grup A Liga 2 Indonesia. Meski demikian, manajemen SFC masih menaruh perhatian dengan memberikannya kesempatan meraih poin melawan match kelima kala menjamu PSPS Riau Oktober mendatang. Pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo kembali menggeber anak asuhnya berlatih di Stadion Bumi Sriwijaya Palembang. Sriwijaya FC akan menjamu PSPS Riau di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Minggu nanti. Berbeda dari sebelumnya, pelatih asal Tangerang ini menambah porsi latihan dari 2 jam menjadi 3 jam. Pelatih yang disapa Coach Yoyo untuk melatih ketajaman striker dengan internal game dan latihan kombinasi di kotak penalti lawan. Menurutnya, seluruh daya upaya dilakukannya demi mencetak gol lebih banyak dari lawan. Coach Yoyo juga sudah mengetahui kekuatan PSPS Riau dan mewaspadai pergerakan striker asing lawan. Nanti menghadapi PSPS mungkin persiapan kita seperti apa? Sudah antisipasi? Udah. Kita tahu bagaimana mereka main, dengan formasi berapa, dengan bagaimana mereka menyerang, bagaimana mereka bertahan, di sisi mana kelemahannya. Kita udah persiapkan itu mulai hari ini. Ya, kita pasti akan lakukan yang terbaik. I'm not play, maksudnya saya nggak main-main di sini, nggak slow.
Laga ini menjadi penentuan nasib Coach Yoyo dan diharuskan meraih 3 poin. Pasalnya hingga match keempat, Laskar Wongkito baru meraih 5 poin. Hasil dari sekali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel akhir pekan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hoirun Disa dan kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Satu perusahaan sawit di Kabupaten Oki disegel KLHK. Warga Pulau Gadung panik karhutla dekat pemukiman. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Republik Indonesia segel lahan milik PT Rambang Agrojaya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan karena ribuan hektar lahannya terbakar. Pada pertengahan September yang lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dengan tegas melakukan penyegelan terhadap lahan PT Rambang Agrojaya yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Sepucuk Kayu Agung. Penyegelan itu dilakukan buntut dari terbakarnya ribuan hektar lahan milik perusahaan kelapa sawit tersebut. Perusahaan ini juga merupakan salah satu perusahaan penyumbang asap terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan diketahui pada tahun 2021 yang lalu, perusahaan ini juga telah diblokir dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Pada tahun 2023 ini hal serupa kembali terulang. Dijelaskan General Manager PT Rambang Agrojaya, titik api berasal dari lahan di luar HGU yang kemudian merambat masuk ke areal perusahaan. Meski sudah maksimal melakukan pemadaman, namun api tetap menjalar. Ya tentunya dari awal pemblokiran itu kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun di situ. Jadi kalaupun terjadi kebakaran kami tidak bisa sepenuhnya ini, tapi tetap kita berusaha maksimal mungkin supaya tidak meluas kemana-mana. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Jarak pandang terbatas akibat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah perairan Sungai Musi. Direktorat Polairut Polda Sumatera Selatan melaksanakan patroli yang ditingkatkan. Kabut asap dampak karhutla di perairan Sungai Musi mengganggu jarak pandang angkutan perairan, dikhawatirkan mengakibatkan terjadinya kecelakaan di Sungai Musi dan sekitarnya. Ditpolairut Polda Sumsel melakukan patroli yang ditingkatkan. Dalam giat patroli, petugas memberikan imbauan terhadap kapal yang berlayar untuk menyalakan lampu navigasi dan meningkatkan kewaspadaan, khususnya pagi dan sore hari, di mana kabut asap semakin tebal, terutama angkutan penumpang speedboat untuk mengurangi kecepatan. Saat ini di sepanjang Sungai Musi sehingga dengan ambang luar tertutup oleh kabut, jarak pandang hanya berkisar 20-30 meter yang mengganggu penglihatan. Imbauan untuk para nakoda dan Serang agar hati-hati dalam melakukan pelayaran. Utamakan keselamatan pelayaran, gunakan navigasi, lampu sorot, dan juga tanda-tanda navigasi lainnya. Peningkatan patroli ini melibatkan puluhan personil Polairut yang ditempatkan di sejumlah titik pos perairan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Tempat pembuangan air sampah di Kabupaten Ogan Ilir ludes terbakar di lahap si Jago Merah. Dugaan sementara kebakaran disebabkan akibat percikan titik api di sekitar TPA yang sedang terjadi karhutla. Tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Desa Pulau Negara, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Api begitu cepat menjalar merambat sehingga hampir semua lahan TPA terbakar. Petugas gabungan pemadam api yang tiba di lokasi berusaha secara maksimal supaya api tidak terus meluas hingga ke pemukiman warga. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun akibat kebakaran tersebut menimbulkan asap pekat. Dugaan sementara terjadi kebakaran di TPA ini adanya percikan api dari sekitar TPA yang sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Titik api kecil dikarenakan angin sehingga dan lahan banyak yang kering, bahan bakar tersedia sehingga lahan cepat menjalar terbakar. Ini lahan gambut ya Pak? Sebagian adalah lahan gambut, sebagian mineral. Petugas meminta semua pihak untuk berhenti membakar lahan karena dampaknya sangat berbahaya. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Karhutla dekat pemukiman warga Pulau Gadung panik. Informasinya sesaat lagi. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton.
Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Lahan kosong seluas puluhan hektar di kawasan perumahan Pulau Gadung, Kelurahan Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang, membuat warga sekitar panik. Meski hadapi kesulitan, namun tim pemadam berhasil menjinakkan api. Api yang berkobar di lahan kosong dan mengeluarkan kepulan asap hitam di sekitaran perumahan warga cukup membuat panik. Sebagian warga keluar rumah untuk memadamkan api menggunakan air sumur. Namun kobaran api yang sangat besar serta hembusan angin kencang menimbulkan udara panas membuat warga kewalahan. Tidak diketahui dengan pasti penyebab terjadinya kebakaran, sementara kobaran api yang menghasilkan asap hitam tebal menghanguskan puluhan hektar lahan kering. Untuk tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi alami hambatan karena sempitnya jalan membuat kendaraan pemadam tidak dapat mendekati area titik api. Kita akses jalan kita karena jalan kita kecil, unit kita kan besar, jadi mungkinan di akses jalan dan juga di jalan tadi kita ada juga hambatan cara di jalan dan juga di lahan juga ada tembok pembatas, jadi kita harus melompati tembok dulu baru bisa untuk mengadakan pemadaman. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kota Palembang kini diselimuti kabut asap yang kian tebal dan pekat. Kapolda Sumsel pun akhirnya mendatangi 2 kabupaten yang dianggap sebagai penyumbang asap. Kabut asap kian tebal dan pekat menyelimuti kota Palembang akibat kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di wilayah Sumatera Selatan itu. Kapolda Sumsel Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo akhirnya memutuskan untuk mendatangi langsung 2 kabupaten yang dinilai sebagai kabupaten penyumbang asap terbesar di Sumatera Selatan. 2 kabupaten yang dikunjungi oleh Kapolda Sumsel itu yakni Kabupaten Oki dan Kabupaten Ogan Ilir, di mana kedua kabupaten ini dianggap sebagai kabupaten yang menjadi pengirim asap ke kota Palembang. Kota Palembang ke arah Gunung Selapak, kemudian kita berbelok ke arah Perambahan Baru melewati Tanjung Raja, itu banyak asap yang mengarah ke utara, mengarah ke kota Palembang. Nah, apa resikonya sudah pasti kepada kesehatan dan keselamatan penerbangan juga pelayaran. Kapolda Sumsel menegaskan akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan yang terbukti membakar lahan tanpa terkecuali. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. 1 unit minibus putih ringsek usai dihantam oleh kereta api Babaranjang tujuan Tanjung Enim sekitar pukul 8 malam. Kereta sempat terseret sejauh kurang lebih 50 meter. Beruntung kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa. Kecelakaan darat kembali terjadi di wilayah Muara Enim. Kali ini 1 unit minibus putih dengan nomor polisi BG1505DE dihantam kereta api pengangkut batubara yang datang dari arah Palembang menuju Tanjung Enim. Kereta api menabrak sisi sopir yang membuat bodi mobil remuk. Peristiwa terjadi sekitar pukul 8 malam di kilometer 349. Alat sensor milik PT KAI yang berada di sebelah rel juga rusak akibat dihantam minibus. Warga yang mengetahui kejadian langsung menolong korban dan membawanya ke rumah sakit. Diketahui bahwa pengemudi minibus adalah Indra Gunawan, warga Pelawaran Kelurahan Pasar 2, Kecamatan Muara Enim. Pas kejadian pertama tuh, kamu terdengar? Dentum gitu. Ada suara kayak itu? Ada suara. Langsung tengok ke sana kan. Sepur dari Tanjung. Oh, sepur dari Tanjung. Sepur dari Tanjung ke arah Palembang. Arah ke ini, Tanjung. Oh, sepur dari Palembang. Oh, mobil itu dari mana? Mobil itu dari sini. Dari sini apa dari Pucuk? Dari sini, Kak. Dari sini? Oh. Nanti ke belakang rumahnya, nah, ada barak pisang itu. Oh iya.
Dari informasi di lapangan, korban yang datang dari arah Pelawaran menuju jalan utama tidak mengetahui bahwa ada kereta lain yang juga melintas di waktu bersamaan, di mana sebelumnya korban sempat berhenti menunggu kereta yang lewat. Sangat disayangkan saat itu pos perlintasan tidak dijaga petugas, selain itu palang perlintasan yang terpasang juga tidak difungsikan. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Kejari Oki selesaikan perkara restoratif justice. Informasinya setelah pariwara berikut. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan Legal berkedok rumah kasus mega korupsi BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sansira Karamai. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap.
Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kejari Ogan Komering Ilir kembali selesaikan perkara dengan restoratif justice. Kali ini perkara penganiayaan gegara hutang piutang yang melibatkan suami istri masing-masing pelaku dan korban. Penganiayaan gegara hutang piutang belum lama ini terjadi di Desa Pedamaran 6, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melibatkan pasangan suami istri masing-masing antara pelaku dan korban. Di mana kejadian itu berawal saat pelaku Marlina mendatangi kediaman korban Yuliati untuk menagih hutang sebesar Rp500.000, namun saat itu Yuliati belum bisa membayar. Sehingga terjadilah keributan adu mulut yang berujung perkelahian antar keduanya. Keduanya saling adu jotos, saling hantam dan saling cakar sehingga sama-sama mengalami luka. Mendengar istrinya berkelahi, kemudian suami pelaku mendatangi lokasi dan mengambil sepeda motor milik korban jenis F1ZR sehingga suaminya diancam pasal 362 tentang pencurian. Kemudian keduanya ini pun saling lapor polisi dan diproses secara hukum selama 16 hari kerja. Dari perkara tersebut, masing-masing pihak akhirnya sepakat berdamai secara kekeluargaan dan saling memaafkan. Setelah ditindaklanjuti, perkara tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restoratif justice yang sudah disetujui oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya untuk perkara ini, untuk Ibu Yulianti dan Marliani saling melaporkan terkait kasus 351 yang dimana mereka saling adu jotos dan mengalami luka dan berdasarkan visum-visum dan mereka membuat laporan polisi dan terjadinya kasus ini. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang ibu jatuh pingsan saat melihat anaknya sudah tidak bernyawa setelah tenggelam di tempat wisata dadakan saat musim kemarau, Sungai Batu Ampar, Desa Karangendah, Lengkiti Ogan Komering Ulu, Sumsel. Diduga korban tewas lantaran tidak bisa berenang dan kurangnya pengawasan. Inilah video dramatis proses penyelamatan seorang bocah diketahui bernama Al-Fajri Febriansyah, 9 tahun, mendapat pertolongan dari kedua orang tuanya usai tenggelam di aliran Sungai Batu Ampar saat berlibur di Desa Karangendah, Lengkiti Oku. Orang tua korban yang juga berada di lokasi kejadian bahkan sempat pingsan melihat korban sudah tidak bisa diselamatkan. Menurut warga, sungai tersebut menjadi tempat wisata dadakan di musim kemarau saat ini, sehingga banyak warga memanfaatkan lokasi untuk berlibur. Naasnya diduga korban kurang pengawasan oleh kedua orang tuanya, sementara korban diduga tidak bisa berenang sehingga tewas tenggelam di aliran deras. Korban sendiri merupakan warga pendatang dari Kecamatan Bungamayang, Oku Timur. Korban sempat mendapat pertolongan ke puskesmas terdekat, namun saat dibawa diduga korban sudah meninggal dunia. Anak tersebut bukan warga sekitar, tapi anak yang ikut orang tuanya untuk berlibur di lokasi tersebut. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kejadian tersebut orang tuanya. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya
pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya yang dikepalai oleh sekjen dan wakil sekjen. Lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi gelaran KPU ini, mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI, dan seluruh ya kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus duduk, harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi, misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas.
Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi memang sudah ada apa ya, sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Ya, silakan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silakan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru, ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, akademisi, artinya dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Persis, keran itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Karamai. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan juru bicara nasional. Ini seberapa penting adanya juru bicara nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV,
bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan harga bahan pokok, nah gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD, jadi semua kader-kader kita kenalkan. DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan. Tema-tema semua ya. Politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya, betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung ini partai politik, tidak gitu tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik, lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut, pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan, kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan ini menjadi perhatian serius pemerintah, dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap pedoman tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap
seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya, ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu. Terhadap misalnya kasus-kasus tersebut, ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Baik, satu lagi ini Mas, kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan, itu seperti apa kita melihatnya Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul. Nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini, ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama, baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport, jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat yang kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi
saya sangat berharap bagaimana caranya kita, sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi. Ya, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke, ya. Satu lagi nih Kak, bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama, ya, bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi, ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini, terutama ya di mana ada anak-anak ABK. Saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan. Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Gitu kan. Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya, ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu, yang berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi
buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke,